Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Merasakan Tuhan Secara Nyata. Dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10 Paulus menulis, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, banyak tulisan Paulus yang lebih bersifat individual, artinya apa yang dia tulis mewakili dirinya. Tetapi di dalam 2 ayat tersebut, Paulus bukan hanya mewakili dirinya sendiri, melainkan juga mewakili orang-orang tertentu yang bisa dipastikan merupakan orang-orang yang dikenal baik oleh Paulus, yaitu tentu saja para sahabat-sahabat atau rekan seperjuangannya. Maka di situ dikatakan kami, bukan saya. Kami berusaha. Kami diam di dalam tubuh ini. Kami diam di luarnya. Jadi Paulus melihat bukan hanya dirinya sendiri yang bisa berkenan di hadapan Tuhan, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang berusaha berkenan kepada Allah. Tentu kita yang hidup di zaman yang berbeda, tapi bagian dari tubuh Kristus, juga dapat menjadi bagian dari komunitas orang-orang yang berkenan. Dengan demikian, kita dapat optimis untuk mencapai kehidupan sebagai anak-anak kesukaan Bapa yang hidup berkenan kepada Allah. Kehidupan Rasul Paulus dapat menjadi standar normal kehidupan orang percaya. Jadi jangan memandang kehidupan Paulus itu begitu luar biasa dan kemudian kita memiliki mental block, kita berpikir bahwa kita tidak akan dapat meneladaninya. Saudaraku sekalian, keselamatan adalah usaha atau proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Dalam hal ini, keselamatan adalah suatu hal yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan memperjuangkan keselamatan tersebut bukan terletak pada pengadaan akses keselamatan. Kita hanya diselamatkan oleh dan melalui Tuhan Yesus Kristus, itu aksesnya. Kebaikan sebesar apapun tidak dapat menyelamatkan manusia tanpa korban Yesus di kayu salib. Namun setelah Yesus berkorban, manusia harus memperjuangkan pengembalian dirinya kepada rancangan semula Allah. Karakter yang semakin diubahkan menuju keserupaan dengan Kristus adalah pengembalian manusia kepada rancangan Allah semula. Sebab sosok Yesus adalah sosok dengan karakter ideal yang diingini oleh Allah untuk manusia kenakan sejak di Taman Eden. Namun karena manusia gagal memilih yang benar, karakter manusia yang ideal seperti Yesus belum terwujud sampai pada hadirnya Tuhan di muka bumi sebagai manusia untuk memberi teladan dan menebus dosa manusia. Pemugaran kembali karakter manusia menjadi seperti Yesus merupakan isi dari keselamatan. Keselamatan ditinjau dari sisi manusia adalah sebuah proses yang harus diusahakan dengan serius. Harus ada dua pihak yang aktif, saudaraku. Pihak Tuhan tentu diwakili oleh atau dengan Roh Kudus, dan pihak kita manusia yang merespon pengharapan Tuhan tersebut. Masing-masing individu memberi diri untuk diubahkan. Oleh sebab itu, keselamatan adalah momen manusia dikembalikan ke rancangan Allah, di mana rancangan semula adalah manusia dapat segambar dan serupa dengan Allah, saudaraku.
Saudaraku, Tuhan Yesus mengemukakan kebenaran ini dengan kalimat, kita harus sempurna seperti Bapa. Paulus membahasakan dalam Roma 8 ayat 29, kita harus serupa dengan Yesus. Petrus menulis agar kita kudus seperti Bapa yang juga kudus. Saudara, juga dalam teks lain dikatakan, hidup tidak bercacat, tidak bercela. 1 Petrus 1 ayat 15. Jadi kita harus yakin bahwa hal berkenan di hadapan Allah atau pencapaian hidup berkenan kepada Allah itu sesuatu yang bisa, suatu keniscayaan bisa dicapai. Achievable. Sebab Tuhan tidak akan memberi perintah yang tidak dapat kita lakukan. Tidak mungkin Tuhan memberi perintah yang tak dapat kita lakukan, bro. Kalau orang memandang bahwa hidup suci, berkenan kepada Allah, atau menjadi anak kesukaan Allah adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai, berarti itu memandang atau menuduh Allah sebagai pembohong. Nah, orang-orang seperti ini akan celaka sekali menuduh Allah kok pembohong loh. Allah tidak mungkin memberi perintah yang tidak bisa kita lakukan. Kita pasti mampu melakukannya kalau kita merespon dan Tuhan memberi potensi untuk dapat melakukannya. Saudaraku sekalian, tanda yang nyata dari seorang yang menjalani proses keselamatan dengan sungguh-sungguh adalah menghasilkan perubahan yang nyata. Seseorang yang menempuh proses keselamatan pasti mengikuti jejak hidup Yesus selama ia di dunia. Selama seseorang hidup di dunia mengikuti jejak Yesus ketika Yesus hidup di muka bumi ini, seperti yang tertuang dalam Injil. Dengan demikian dari hari ke hari ada perubahan nyata yang terlihat dalam perkataan, cara mengambil keputusan, dalam berhubungan dengan orang lain, dalam mengendalikan emosi, dan lain sebagainya. Seseorang yang mengikuti jejak Tuhan dengan sungguh pasti akan memberi perubahan nyata pada hal-hal yang terlihat sampai yang tidak terlihat, yaitu sesuatu yang ada di dalam hatinya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apakah seseorang sungguh-sungguh mengikuti jejak Tuhan. Hanya Tuhan dan orang itu sendiri yang dapat mengetahui apakah ia menaruh kesungguhan mengikut Yesus. Saudara sekalian, faktanya memang tidak dapat dibantah. Perlahan-lahan perubahan hidup itu pasti dapat dicium, diendus, diketahui, dikenali oleh orang di sekitar yang bersentuhan dengan orang yang memang mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, meskipun dapat dimanipulasi, namun mungkin selamanya seseorang berpura-pura berubah. Pura-pura mungkin, tapi nanti akhirnya ketahuan juga. Kesungguhan setiap orang dapat dirasakan seiring dengan berjalannya waktu. Lebih dari itu, jika seseorang sungguh mengikuti jejak Tuhan Yesus dan berusaha berurusan dengan Tuhan secara pribadi, tentu ia dapat merasakan Tuhan secara nyata. Ia dapat mengetahui bagaimana penilaian Tuhan terhadap dirinya, saudaraku. Dengan kata lain, ia dapat memastikan keselamatannya secara pribadi. Keselamatan pada akhirnya bukan hanya diyakini, melainkan juga dialami. Semua itu dapat terjadi ketika seseorang sungguh-sungguh mengarahkan kehendaknya untuk mengikuti jejak Tuhan. Demikianlah kebenaran hari ini, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.